Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Rismawati. Bagaimana kabar kalian? Pastikan tetap sehat dan tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Ngomong-ngomong, sebagian dari kalian pasti pernah kan ya belanja online? Duh, pengen beli baju nih, tapi males pergi ke mall. Belanja online aja kali ya. Ini ada yang bagus nih. Lihat, begitu mudah ya transaksi ekonomi pada saat ini. Tapi pernah kebayang nggak sih bagaimana kehidupan ekonomi pada awal-awal kemerdekaan? Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada demokrasi liberal. Berikut penjelasannya, yuk simak. Sebagai negara baru, Indonesia harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negara semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain. Yang pertama, Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Yang kedua, Gerakan Benteng. Kalian masih suka main benteng gak nih? Kalau kalian pikir gerakan ini sama seperti permainan itu, salah ya teman. Sistem ekonomi gerakan benteng bukan seperti benteng yang digambar tersebut. Catat, sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Nasir. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta, nasional, pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Yang keempat, Gerakan As-Saad. Gerakan As-Saad yang digagas oleh Mr. As-Saad bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Yang kelima, Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT). Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Pada awalnya, kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956, biro ini menyusun RPLT. Kalau di saat ini, mungkin sebutan yang sering digunakan adalah Renstra, Rencana Strategis. Yang keenam, nasionalisasi perusahaan asing. Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Terima kasih telah simak video penjelasan dari saya. Pastikan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan serta pakai masker jika keluar rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.